Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat, NIM 2141913011. Program Studi Manajemen Dakwah Lokal MD 52. Di sini saya memenuhi tugas ujian akhir semester 5. Matkul Metodologi Penelitian Kuantitatif. Di sini saya akan menjelaskan tentang respon generasi muda terhadap pesan dakwah Habib Ja'far dalam memecahkan problematika generasi milenial. Fenomena Habib Ja'far adalah seorang dai yang cukup digemari oleh penggunaan sosial media, khususnya YouTube, TikTok, dan Instagram. Habib Ja'far juga sering dikenal sebagai pendakwah yang menjunjung tinggi nilai toleransi, moderasi, dengan konsep Islam cinta. Habib Ja'far terjun ke dunia dakwah dengan menjadikan anak milenial sebagai sasaran keduanya. Habib Ja'far terjun ke dunia dakwah dengan menjadikan anak milenial sebagai sasaran dakwahnya. Habib Ja'far memiliki cara unik yang berdakwah yang membedakan dirinya dengan pendakwah muda yang lainnya. Habib Ja'far berhasil membangun ciri khas berdakwah yang menjadikan sorotan dan mendapatkan sambutan positif dari berbagai macam lapisan masyarakat, khususnya para generasi muda, baik yang muslim ataupun non-muslim. Latar belakang Islam sebagai agama yang penuh kasih sayang terhadap seluruh ciptaan memainkan peran krusial dalam membimbingi kehidupan manusia melalui prinsip-prinsip dan regulasinya. Ajaran damai Islam mendorong kehidupan berbudi luhur dan menentang perbuatan jahat, amar ma'ruf nahi munkar. Sejalan dengan Al-Quran dan hadis, metode dakwah kontemporer seperti melalui YouTube menjadi alat efektif dalam menyebar pesan-pesan Islami secara global. Channel seperti Jeda Nulis milik Habib Hussein Ja'far Al-Hadar mencerminkan pendekatan modern ini dengan menggunakan YouTube untuk menyampaikan ajaran Islam kepada audiens yang luas, terutama generasi muda, dengan cara yang menarik dan relevan. Kesuksesan channel tersebut mencerminkan adaptabilitas dakwah di era digital. Rumusan masalah. Metode dakwah seperti apa yang digunakan Habib Ja'far sebagai mendapat respon baik dari masyarakat, khususnya generasi muda. Yang kedua, bagaimana respon generasi muda dalam mendengarkan dakwah Habib Ja'far. Yang ketiga itu ada, apakah metode dakwah yang digunakan Habib Ja'far bisa membantu generasi muda dalam menyelesaikan masalahnya. Tujuan penelitian untuk mengetahui metode dakwah seperti apa yang digunakan Habib Ja'far sehingga mendapatkan respon baik dari masyarakat, khususnya generasi muda. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana respon generasi muda dalam mendengarkan dakwah Habib Ja'far. Yang ketiga, untuk mengetahui kesan apakah metode dakwah yang digunakan Habib Ja'far bisa membantu generasi muda dalam menyelesaikan masalahnya. Mengidentifikasi variabel. Variabel X, pesan dakwah Habib Ja'far mempengaruhi pola pikir. Variabel Y, generasi muda dalam menyelesaikan masalahnya. Analisis hubungan X dan Y dakwah Habib Ja'far
sangat berperan penting bagi generasi muda dalam menghadapi setiap masalah yang menimpa kaum milenial, khususnya pengguna sosial media yang mengikuti jejak digital beliau. Metode yang digunakan yaitu survei dan wawancara. Survei yaitu dengan menonton konten beliau di sosial media, yaitu YouTube, Instagram, dan TikTok. Wawancara mewawancarai 2 orang pemuda yang mengikuti jejak digital beliau. Untuk subjek penelitian ini berfokus pada generasi muda yang merasa bahwa pesan dakwah Habib Ja'far dapat membantu mereka dalam menyelesaikan masalah di kehidupannya. Contohnya, generasi sandwich, percintaan, overthinking, dan insecure. Analisis data, analisis regresi, menilai pesan dakwah Habib Ja'far yang memberikan kesan positif bagi generasi muda. Untuk sistematika penulisan proposal adalah kerangka penulisan rencana penelitian atau karya tulis yang meliputi judul, isi, hingga daftar pustaka, guna menjelaskan tentang apa, mengapa, dan bagaimana riset akan dilakukan. Untuk referensi sumber penelitian yaitu wawancara beberapa orang anak muda, survei dengan cara menonton konten-konten Habib Ja'far di sosial media seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan mencari artikel yang lain. Sekian dan terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.